Chapter 456 Fetis Luar Angkasa. Timur Tandus memiliki kata Tandus pada namanya karena tempat ini sangat luas dan tidak berpenghuni. Beberapa daerah primitif tidak pernah dikunjungi oleh siapapun sejak zaman kuno. 6 juta mil jauhnya. Anjing sialan, kamu pasti sengaja melakukannya. Tu Fei berteriak. Mereka melintasi kehampaan dan menuju ke gunung abadi di wilayah tengah Tandus Timur. Namun, mereka menyimpang 6 juta mil dan muncul di daerah Tandus tak berpenghuni. Jika mereka tidak menemukan setengah tablet batu di atas gunung besar, mereka tidak akan tahu di mana mereka berada. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh sekte besar yang telah dihancurkan di masa lalu. Itu pasti dilakukan dengan sengaja. Bagaimana bisa menyimpang sejauh 6 juta mil? Itu tidak akan terlalu konyol bahkan jika ia menutup matanya dan mengukir pola atau membuka gerbang wilayah. Li Heishui juga mengumpat. Ahem, manusia bisa membuat kesalahan dan kuda bisa tersandung. Itu hanya kebetulan. Anjing hitam besar itu terbatuk-batuk untuk menyembunyikan rasa bersalahnya. Anjing, kau sangat lucu. Kamu bahkan lebih bingung dari Nan-Nan kecil. Nan-Nan kecil sangat imut dan simpatik. Dia adalah satu-satunya yang percaya pada anjing hitam besar itu. Ini adalah ekspresi anjing hitam besar itu. Dia ingin membenturkan kepalanya ke tablet batu. Meskipun dia berkulit tebal, dia tidak tahan dengan kata imut. Jika itu adalah orang lain, dia pasti akan memamerkan giginya. Kaisar hitam yang imut, apa kau mau memikirkan sebuah cara? Kita tidak perlu terbang sejauh 6 juta mil, kan? Ye Fan berkata sambil tersenyum. Go, anjing, jangan menggigit orang. Nan-Nan kecil bahkan tidak setinggi kaki kaisar hitam. Dia menepuknya pelan dan mendongak. Kita tidak benar-benar pergi ke gunung abadi. Kita hanya berpura-pura. Saya pikir Anda akan menemukan obat dewa untuk memperpanjang hidup Anda, Kaisar Hitam bergumam. Tapi kita masih harus berkeliling dan berpura-pura, kata Ye Fan. Kali ini, tujuan utamanya adalah pergi ke tebing suci dan menemukan rahasia ketiga dari 9 rahasia. Sudah kubilang, jangan dekat-dekat dengan gunung abadi. Tempat itu sangat menakutkan. Gunung abadi adalah sumber penting dari kekacauan besar yang terjadi di zaman kegelapan, Kaisar Hitam memperingatkan. Fisik suci penyempurna agung telah mengambil sepotong tebing dari gunung abadi. Ketika dia berada di puncaknya, tidak ada yang terjadi. Namun, di tahun-tahun terakhirnya, tebing suci ternoda oleh darah. Beberapa orang menduga bahwa hal itu terkait dengan gunung abadi. Wilayah tengah adalah wilayah pusat dari wilayah Tandus Timur. Itu adalah tanah suci yang akan bertahan selama-lamanya. Banyak sekte besar telah mendirikan sekte mereka di sana, dan jauh lebih makmur daripada wilayah selatan dan utara. Zifu, klan angin, Daoyi, 10.000 permulaan, dan tanah suci lainnya ada di sini. Naga tersembunyi dan Phoenix abadi yang berhibernasi berkumpul di sini, mengumpulkan keindahan tak terbatas dari tanah gurun timur. Mereka tidak pernah menurun selama berabad-abad, berkembang sampai sekarang. Selain itu, ras iblis memiliki puluhan ribu warisan kuno yang tersebar di seluruh wilayah tengah, yang semuanya diciptakan oleh raksasa ras iblis yang abadi setelah perang zaman kegelapan lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Dari zaman kuno hingga sekarang, meskipun mereka adalah bagian dari ras Yao, mereka terlahir dalam bentuk manusia. Dapat dikatakan bahwa mereka secara bawaan sangat kuat, membentuk semua jenis keluarga ras Yao kuno. Segera setelah Ye Fan dan yang lainnya muncul di wilayah tengah, mereka ditemukan. Banyak orang menunjukkan ekspresi aneh saat mereka berbisik satu sama lain. Berita bahwa fisik ilahi telah membunuh pendeta dari sekte tertinggi di dataran tengah telah menyebar ke seluruh gurun timur. Semua orang tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa, dan di hari-hari terakhirnya, dia tidak boleh diprovokasi. Meskipun sekte Yin yang sangat marah, mereka salah kali ini. Mereka telah merampok seorang anak jenius dan dipandang sebagai musuh oleh sekte-sekte di padang gurun timur. Di bawah tekanan dari Sage Agung, mereka akhirnya harus meninggalkan tanah terlantar timur. Tentu saja, ketika mereka pergi, mereka masih mencoba melintasi kehampaan dan memasuki area terlarang di wilayah Tandus kuno untuk mengambil obat dewa. Pada akhirnya, mereka yang masuk seperti batu yang tenggelam ke lautan, tidak pernah terdengar lagi. Ye Fan dan yang lainnya memasuki sebuah kota kuno yang disebut Menatap Langit. Ini adalah salah satu dari 10 kota kuno besar di wilayah tengah. Kaisar hitam seperti seekor kuda tua yang tahu jalan. Dia langsung menuju ke sebuah panggung yang tinggi di kota itu. Sudah kubilang bahwa anjing bodoh itu sengaja menyimpang dari gunung abadi. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bisa pergi sejauh 6 juta mil?
Ia jelas ingin memasuki kota menatap langit, kata Li Heishui. Kota kuno itu sangat luas. Wilayah pusatnya bukanlah sebuah alun-alun, melainkan sebuah panggung besar. Pada saat ini, matahari terbenam sedang turun, dan seluruh peron berkilauan dengan cahaya merah. Segalanya tetap sama, tapi orang-orang telah berubah. Kaisar Wuxi. Ye Fan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa anjing hitam besar itu pasti berbicara tentang Kaisar Wuxi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Apakah ada sesuatu yang istimewa dari platform menatap langit ini? Seorang kaisar besar duduk di sini untuk waktu yang lama, jadi mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kaisar agung itu hanya berkultivasi di sana untuk jangka waktu tertentu, dan tidak meninggalkan apapun. Anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Batu ini adalah harta karun. Sudah lebih dari 100.000 tahun, tapi masih berkilau dan tembus cahaya. Platform tinggi yang sempurna, mengapa tidak ada yang memindahkannya? Tu Fei adalah seorang yang suka mengoceh, dan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Banyak orang yang lewat memutar mata ke arahnya, seolah-olah mereka sangat tidak puas dengan kata-katanya. Batu ini sangat istimewa. Pada malam hari, ia menerima cahaya bintang dan menyehatkan seluruh kota kuno, mengubah tempat ini menjadi tempat yang indah. Tidak ada yang berani menghancurkannya, kata seorang pria tua. Kelompok Ye Fan sangat menarik perhatian. Nan-nan kecil duduk di punggung anjing hitam besar itu seperti peri kecil yang lucu, menarik perhatian kemanapun dia pergi. Ye Fan tidak menyembunyikan penampilan aslinya, dan seekor anjing hitam besar mengikuti di sampingnya, sehingga orang-orang bisa langsung menebak latar belakangnya. Mereka memasuki sebuah restoran yang dekat dengan Sky Gazing Platform. Bukankah itu fisik suci? Kenapa dia tiba-tiba datang ke wilayah pusat? Aku mendengar sejak lama bahwa waktunya sudah habis, dan rumornya dia datang ke Gunung Abadi di wilayah tengah untuk menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Dia berani memasuki tempat itu. Selama zaman kegelapan yang sangat kacau, semua orang melihat betapa menakutkannya itu. Bahkan Saint Lord yang sudah tua tidak mau memasuki Gunung Abadi di masa tuanya. Bisnis restoran di wilayah pusat kota kuno secara alami berkembang pesat. Ada banyak orang yang masuk dan keluar, dan banyak orang yang melihat. Ye Fan dan yang lainnya memilih kamar pribadi, dan ketika mereka membuka jendela, mereka kebetulan bisa melihat Sky Gazing Platform. Pada saat ini, langit telah menjadi gelap, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Mereka bisa melihat cahaya bintang yang mengalir dan memercik di atas kota. Anjing hitam besar itu menjulurkan lehernya dan melihat keluar, memperhatikan Sky Gazing Platform seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Pada saat yang sama, Pang Bo dan yang lainnya menemukan bahwa ada lebih banyak orang di sekitar Sky Gazing Platform. Kedai-kedai teh dan restoran penuh sesak. Apa yang terjadi? Li Heishui terkejut. Ye Fan dan yang lainnya bahkan lebih yakin bahwa semuanya dilakukan dengan sengaja oleh anjing hitam besar itu. Dia datang ke sini untuk mengenang masa lalu. Weng. Ketika langit benar-benar gelap, bintang-bintang muncul di langit, dan sejumlah besar cahaya bintang seperti awan seputih salju dapat terlihat, turun dengan ringan. Sungguh sangat indah, dan seluruh kota kuno menjadi suci dan murni. Hal ini khususnya terjadi pada Sky Gazing Platform. Itu berkilau dan berkilauan, mengalir dengan kecemerlangan yang memabukkan. Hal ini menarik bintang-bintang dan bulan, menyebabkan seluruh kota diselimuti oleh keindahan spiritual. Saya sudah muak melihat ini setahun sekali. Sebenarnya, ini tidak terlalu penting. Ini tidak seperti pemandangan kenaikan yang sesungguhnya. Hanya saja cahaya bintang dipandu di sini. Orang-orang tua itu hanya mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana para kaisar kuno menatap wilayah bintang yang jauh. Mereka membicarakannya dengan begitu misterius, tetapi bahkan mereka sendiri tidak bisa menjelaskannya. Mereka ingin kita datang ke sini setiap tahun untuk mencoba keberuntungan kita. Ini adalah sekelompok keturunan dari klan aristokrat. Mereka memasuki sebuah restoran dan memilih tempat duduk di dekat jendela, bersebelahan dengan restoran yang dipilih Ye Fan dan yang lainnya. Mereka bisa melihat situasi di sini. Sebelumnya, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa Sein Pisik telah memasuki kota menatap langit. Itu benar-benar dia, kata seseorang dengan suara rendah. Feng Lin, itu kakak iparmu. Kenapa kamu tidak pergi untuk menyambutnya? Seseorang tertawa dan menggoda. Jika kamu terus mengoceh omong kosong, aku akan marah padamu. Saya sudah lama mengatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan sepupu saya. Mereka tidak bertunangan sama sekali, kata Feng Lin dengan suara berat. Bukannya aku ingin mengkritik kakakmu, tapi dia terlalu sombong.
Itu adalah fisik suci yang mematahkan kutukan, namun dia bahkan tidak menempatkannya di matanya. Ini bagus juga, kakak laki-laki saya akan memiliki kesempatan. Seorang pria muda tertawa. Feng Lin berkata, jangan katakan hal-hal seperti itu. Untungnya, sepupu saya tidak memilih. Jika tidak, dia tidak akan memiliki banyak hari tersisa untuk hidup. Dia akan segera mati. Bahkan jika dia mematahkan kutukan itu, apa gunanya? Suara mereka sangat lembut, hampir tidak terdengar. Tapi bagaimana mungkin seseorang sekuat Ye Fan dan yang lainnya tidak mendengarnya? Tidak apa-apa. Ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan mengunjungi mereka dan mengembalikan 1,5 juta kilogram sumber asalnya. Ye Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin meskipun saya tidak ingin terlibat. Saya baru saja tiba di sini dan saya sudah mendengar diskusi seperti itu. Ngomong-ngomong, setengah tahun hampir habis. Jika mereka melihat bahwa Anda tidak mati, saya ingin tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki. Pasti akan sangat menarik, hehe. Li Heishui tertawa. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Banyak orang di kedai teh dan restoran bergegas keluar, semuanya menatap ke langit. Harta karun langka. Harta karun langka yang terbang turun dari langit. Itu benar, itu meluncur turun dari langit berbintang. Banyak orang berteriak kaget. Mereka semua adalah orang Siulian, jadi penglihatan mereka secara alami sangat kuat. Mereka secara pribadi melihat benda bercahaya jatuh dari langit. Kota kuno menatap langit berada dalam keributan. Semua orang bergegas naik ke langit, menuju ke Cakrawala, ingin memperjuangkan harta karun langka yang terbang turun dari wilayah luar. Di masa lalu, bukannya tidak ada legenda seperti itu. Di langit berbintang yang luas dan tak terbatas, benda-benda ilahi yang kuat kadang-kadang jatuh. Pada malam tahunan kota kuno menatap langit, hal seperti itu benar-benar terjadi. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Hampir semua orang bergegas naik ke langit, semuanya bergerak untuk memperebutkan benda bercahaya itu. Mata anjing hitam besar itu hampir keluar. Dia bergumam, sial, apakah ini benar-benar terkait dengan wilayah luar? Sepertinya aku tidak salah dengar saat itu. Itu adalah objek bercahaya yang sangat besar. Kecepatannya sangat cepat, dan menukik ke bawah seperti seberkas cahaya perak. Bentuknya seperti cakram besar, dan berkilauan dengan kilau logam yang dingin. Tampaknya ditempa dari emas hitam, dan diselimuti oleh lapisan cahaya energi putih murni, tampak sangat misterius. Boom! Beberapa pembudidaya baru saja bergegas ketika mereka diledakkan menjadi abu terbang oleh cahaya menyilaukan yang ditembakkan. Kekuatan semacam itu sangat menakutkan, dan itu benar-benar bisa memusnahkan ruang angkasa. Itu sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari sebuah harta karun yang langka. Cahaya yang dipancarkannya sangat menakutkan. Kita harus mendapatkannya. Banyak pembudidaya menjadi lebih hiruk-pikuk, mereka semua bergegas. Mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah tidak berani mendekat, sementara mereka yang memiliki kekuatan lebih kuat mengulurkan tangan mereka yang besar atau mengeluarkan harta karun sihir mereka untuk mengumpulkan benda suci itu. Boom! Weng! Cahaya perak berkedip-kedip, dan itu mendarat di platform yang menatap langit, berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Yang lain tidak mengerti, tetapi mereka masih bergegas maju, melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Ye Fan dan Pang Bo saling memandang, lidah keluh. Mereka menemukan bahwa benda ilahi dari wilayah luar ini adalah piring terbang. Kami benar-benar melihat benda semacam ini. Ayo kita ambil. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk kembali ke rumah. Alam semesta yang tak terbatas, langit berbintang yang tak terbatas, ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi. Di dunia ini di mana para pembudidaya dapat terbang melintasi langit dan terowongan menembus bumi, kita benar-benar melihat peradaban lain. Ye Fan dan Pang Bo sangat bersemangat, dan mereka berdua berdiri. Mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang pemilik piring terbang, dan mereka memutuskan bahwa mereka pasti harus berteman dengannya. Chapter 457 Gunung Abadi. Piringan azurit itu berdiameter 300 meter, dan mengalir dengan kilau logam yang dingin. Benda itu mendarat di anjungan observatorium langit seperti seekor binatang buas purba yang terbaring tak bergerak. Semua orang mengerumuninya, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Cahaya yang ditembakkan oleh cakram logam besar ini bisa memusnahkan ruang angkasa, dan ada banyak pembudidaya yang terluka atau terbunuh sekarang. Aku belum pernah melihat benda dunia lain yang begitu besar. Saya khawatir hanya master sekte tertinggi yang bisa menyentuhnya. Ini adalah harta karun sekte. Sayangnya, kita hanya bisa melihatnya dan tidak bisa maju untuk mengambilnya. Ini benar-benar membuat frustrasi.
Banyak pembudidaya berdiskusi, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Pelajaran tentang darah ada di depan mereka, dan tidak ada yang berani mengabaikan nyawa mereka. Apa ini? Benda itu jatuh dari galaksi, tapi tidak terbakar menjadi abu. Mungkinkah itu senjata dari orang bijak kuno? Anjing hitam besar itu curiga. Ye Fan dan Pang Bo berdiskusi secara rahasia untuk sementara waktu. Kemudian, mereka menggunakan indera ilahi mereka untuk menjelajahi cakram azurit pada saat yang sama, ingin berkomunikasi dengan makhluk di dalamnya. Di mata mereka, itu sangat mungkin semacam peradaban dunia lain. Jika mereka bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka, mereka mungkin bisa menyeberangi galaksi dan kembali ke sisi lain galaksi. Oh, sayangnya, mereka tidak dapat menggunakan indera keilahian mereka untuk menjelajahinya. Piringan azurit itu dikelilingi oleh cahaya lembut, menghalangi segalanya dan mengisolasi indera ilahi mereka. Itu adalah lapisan penghalang energi misterius. Kekuatan Dao dan indera ilahi tidak bisa menembusnya, dan itu terlindungi di dalamnya. Ini membuat mereka mengerutkan kening. Cepat, sebarkan beritanya. Siapapun yang datang lebih dulu akan mendapatkan harta karun sekte ini. Cepat kirim pesan ke klan, dan minta pemimpin klan untuk datang dan mengambil benda suci itu. Banyak orang bereaksi dengan cepat, dan berita itu langsung menyebar ke segala arah. Untuk sesaat, kota kuno observatorium langit gempar. Tiba-tiba, pakaian berkibar, dan sesosok tubuh tua muncul di langit yang jauh. Dia memiliki rambut putih dan wajah awet muda, dan lengan bajunya yang besar berkibar tertiup angin. Dia tampak sangat mirip dengan seorang abadi dari dunia lain. Elit besar suku Bangau ada di sini. Banyak pembudidaya manusia merasa bahwa segala sesuatunya tidak baik. Suku Bangau dari suku iblis tinggal di kota ini, dan sekarang mereka berada dalam posisi yang menguntungkan. Sekarang sosok setingkat dewa telah muncul, bagaimana yang lain bisa memperjuangkannya? Dia memilih salah satu dari 10 kota kuno teratas sebagai tempat tinggalnya, dan tidak ada yang berani mengatakan tidak. Tidak ada yang berani melompat keluar dan menantangnya. Hampir bisa dikatakan bahwa suku Bangau adalah penguasa kota ini. Kalian semua, mundur. Biarkan orang tua ini menyaksikan apa itu. Mata makhluk perkasa dari ras Bangau abadi berbinar saat dia mengangguk berulang kali. Cakram biru emas itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri saat merasakan aura berbahaya. Cahaya putih murni yang menyelimutinya menjadi lebih menyilaukan, membentuk tirai cahaya besar. Benda ilahi dari alam luar, coba lihat apa yang istimewa dari benda itu. Pemimpin klan tua dari garis keturunan Kren Immortal bergerak. Tangannya yang besar menutupi langit dan meraih cakram bundar itu secara langsung. Patriark, berhati-hatilah. Itu bisa memusnahkan kehampaan. Ada cukup banyak orang dari klan Bangau di sini. Ketika mereka melihat pemandangan mengerikan barusan, mereka semua berbicara untuk memperingatkannya. Boom! Cakram biru emas itu bergetar dan menyerangkan cahaya yang menyilaukan. Itu membelah celah besar di kehampaan dan meluas sampai ke cakrawala. Pemimpin klan tua dari garis keturunan Kren Immortal tidak bergerak dan membiarkan kekosongan di sekitarnya runtuh. Dia seperti roh suci dan tidak membusuk. Namun, dia juga mengerutkan kening. Bas! Cakram biru emas itu bergetar dan cahaya yang dipancarkannya menjadi semakin terang. Kekosongan itu dimusnahkan secara terus-menerus. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tangan besar yang menggapai ke bawah. Meskipun pemimpin klan tua dari garis keturunan Kren Immortal memiliki kekuatan sihir yang mengerikan, tidak baik baginya untuk secara paksa meraihnya dalam menghadapi pemandangan yang begitu menakutkan. Dia menggunakan kekuatan Dao yang mengejutkan dunia untuk menyegel langit. Seekor burung bangau raksasa bermahkota merah muncul, membentuk tirai langit yang menyilaukan. Burung itu menekan ke bawah, ingin menutupi piringan biru emas di bawahnya. Boom! Kekosongan itu hancur. Benda ilahi misterius dari alam luar melesat ke langit. Benda itu tidak tersegel di bawah. Itu memiliki firasat bahaya dan ingin terbang. Kau pikir kau mau kemana? Kepala tua dari garis keturunan Bangau Merah mengeluarkan teriakan ringan, dan seberkas cahaya keluar dari mulutnya, dengan cepat menghantamnya. Dengan suara, letupan itu bertabrakan dengan cakram bundar berwarna biru emas, menyebabkannya berguncang dan hampir jatuh. Layar cahaya di atasnya bahkan sedikit meredup. Ini adalah seorang pria tua yang tinggi dan perkasa. Seluruh tubuhnya berkobar-kobar dengan cahaya keemasan seperti api yang menyala. Dia membelah langit dan tiba. Rambut keemasannya menari-nari tertiup angin dan kulitnya bersinar keemasan. Dia seperti seorang dewa. Itu adalah Raja Rock tua bersayap emas yang terkenal. Dia adalah seorang ahli yang terkenal dan tak tertandingi dari ras iblis.
Dia juga seorang tokoh besar dari ras iblis di wilayah tengah dan bisa memandang rendah dunia. Bang! Dia mengulurkan tangannya yang besar dan ingin mengambil cakram emas biru itu. Namun, dia dihentikan oleh pemimpin klan tua dari garis keturunan Kren Immortal. Raja Rock Tua, apakah Anda membantu saya atau mencoba mengambilnya untuk diri Anda sendiri? Kita adalah saudara. Apa perbedaan di antara kita? Biarkan aku melihatnya dulu dan aku akan mengembalikannya padamu nanti. Raja Rock Tua tertawa keras. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan seolah-olah dia terbuat dari emas. Aku akan menunjukkannya nanti. Pemimpin garis keturunan Kren Immortal menggelengkan kepalanya. Boom! Cakram biru emas melepaskan cahaya paling kuat, menghancurkan kehampaan dan memusnahkan semua materi berwujud. Bahkan Raja Peng Tua bersayap emas melompat ketakutan. Tangan emas besar itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar dan disambar langsung. Puff! Sebuah cahaya terang berkelebat dan puluhan tetesan darah jatuh dari langit. Raja Rock Tua bersayap emas mengerutkan kening. Sebuah luka kecil muncul di telapak tangannya. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu sudah berapa tahun. Tidak ada yang bisa melukaiku. Hari ini, itu benar-benar membuat luka berdarah pada saya. Semua orang terdiam. Itu adalah kekuatan dahsyat yang bisa memusnahkan ruang angkasa. Namun, itu hanya membuat luka kecil di telapak tangannya. Itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Seberapa kuat batu tua ini? Itu benar-benar mengejutkan dan membuat hati semua orang bergetar. Ini adalah sosok tingkat guru suci yang menakutkan yang bisa memandang rendah tanah yang tak terbatas. Bahkan Ye Fan, Pang Bo, dan yang lainnya saling memandang. Mereka merasakan sakit kepala. Sosok tingkat master sekte tertinggi benar-benar tak terduga. Gelombang dingin naik di hati mereka. Meskipun tubuh jasmani dari ras Skyrock sangat menakutkan, itu tidak sepenuhnya abadi. Raja Rock Tua telah menggunakan kekuatan sihirnya yang meluap dan dao yang hebat untuk memblokir serangan yang tak tertandingi itu. Dua teman lama, aku datang untuk membantumu. Biarkan orang tua ini melihat apa sebenarnya ini. Seorang pria tua lain melintasi kekosongan dan datang. Rambutnya putih seperti salju dan matanya seperti kilat ilahi. Dia sangat tenang dan hangat. Seseorang mengenali bahwa ini adalah guru suci dari segala permulaan. Beliau sudah berusia lebih dari 2000 tahun dan umurnya sudah mendekati akhir. Kekuatannya tak terduga. Tokoh-tokoh besar ini tidak memiliki banyak kemarahan dalam kata-kata mereka dan tenang serta tidak tergesa-gesa. Namun, ketika mereka mengambil tindakan, tidak ada satupun dari mereka yang mundur. Mereka semua ingin merebut cakram azurit di tangan mereka dan melawan satu sama lain. Ini seharusnya bukan benda suci yang dimurnikan oleh orang bijak kuno, kan? Banyak orang terkejut. Jika tidak, bagaimana mungkin beberapa tokoh tingkat Great Sage sangat peduli tentang hal itu? Bahkan Ye Fan dan Pang Bo mulai meragukannya. Itu juga tidak tampak seperti piring terbang. Mungkin itu benar-benar harta karun yang luar biasa. Bahkan jika ada peradaban luar angkasa, bagaimana bisa begitu mudah untuk melihatnya? Beberapa tokoh besar memperebutkan piringan azurit itu. Tak satu pun dari mereka yang mengalah dan mengambil tindakan dalam kehampaan. Swoosh! Tiba-tiba, piringan azurit itu menembus kehampaan dan membuka sebuah lubang hitam. Piringan itu masuk ke dalam dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Namun, harta karun yang bisa melintasi kehampaan dengan sendirinya sangatlah langka. Mungkinkah itu benar-benar terkait dengan orang bijak kuno? Banyak orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Bahkan jika senjata dari sosok tingkat guru suci menghasilkan dewa sendiri, itu masih tidak akan secerdas ini. Kemungkinan besar itu adalah harta karun yang bijak. Kejar. Raja Batu Tua adalah orang pertama yang bergegas masuk ke dalam lubang hitam. Dia mengikuti gerbang wilayah yang sudah jadi dan mengejarnya. Dia sama sekali tidak ingin melepaskannya. Guru suci dan pemimpin suku lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka berkelebat dan menghilang, mengikutinya. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Mulut besar Tu sedikit gelisah. Ayo kita pergi dan melihatnya. Kemungkinan besar itu adalah harta karun dari orang bijak kuno. Terutama karena itu berasal dari alam luar, itu memiliki arti yang luar biasa, kata Kaisar Hitam. Dapatkah Anda menentukan kemana benda itu terbang? Pang Bo bertanya. Pada saat ini, gerbang wilayah sudah ditutup. Siapakah aku? Pola dao yang membuka gerbang wilayah tidak bisa menghentikanku. Aku bisa menentukan arah dan jaraknya. Anjing hitam besar itu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Anjing lucu itu membual, kata Nan-Nan kecil dengan polosnya sambil duduk di punggungnya. Aku bisa menjaminnya kali ini. Anjing hitam besar itu dengan cepat mulai mengukir pola dao.
Pada saat yang sama, banyak gerbang wilayah di kota kuno menatap langit terbuka pada saat yang sama. Banyak elit yang mahir dalam pola formasi, dan mereka juga menentukan arah terbang cakram azurit. Ayo pergi. Yevan dan yang lainnya melintasi kehampaan, menghilang dalam sekejap mata. Ketika mereka bergegas keluar, mereka memasuki hutan belantara yang luas. Hutan primitif yang tak berujung menutupi daratan, dan pepohonan purba menjulang tinggi ke langit. Tidak diketahui sudah berapa puluh ribu tahun sejak seseorang datang ke sini. Di kejauhan, pegunungan runtuh, dan batu-batu melesat ke awan. Pertempuran antara para guru suci membentuk pemandangan yang menakutkan. Piringan azurite itu juga menyerangkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, menyapu semua benda material. Ini tidak terlihat seperti piring terbang. Ini terlalu kuat. Pang Bo bergumam. Jika benar, peradaban alam luar semacam itu terlalu berkembang. Jika itu benar-benar pesawat luar angkasa, saya pikir orang-orang di dalamnya akan lebih ngeri. Beberapa guru suci tidak diragukan lagi adalah dewa dan iblis abadi di mata mereka, kata Yevan sambil tersenyum. Apa itu pesawat luar angkasa? Nan-nan kecil bertanya, mengedipkan matanya yang besar. Itu adalah benda ilahi yang hanya bisa disempurnakan oleh orang bijak kuno. Itu adalah harta karun tertinggi, Kaisar Hitam menyela. Hal ini menyebabkan Yevan menyeka keringatnya dengan rasa bersalah. Banyak orang muncul di wilayah ini, dan mereka semua mengikuti dan menonton dari jauh. Boom! Piringan azurite sekali lagi menembus kehampaan, menghilang dari tempat asalnya. Sosok-sosok kuat mengejarnya. Begitu saja, mereka melintasi kehampaan puluhan kali. Langit sudah mulai terang, dan matahari merah telah terbit. Siapa yang tahu seberapa jauh mereka telah melakukan perjalanan? Di wilayah tengah tandus timur, banyak sekte menerima berita itu. Warisan kuno dari ras monster semuanya dimobilisasi. Para ahli dari Tanah Suci Rumah Ungu dan Tanah Suci Daowan juga bergegas datang. Ini tidak benar. Aura di sini terlalu menakutkan. Sampai di mana kita datang? Kaisar Hitam bingung. Setelah melintasi kehampaan untuk terakhir kalinya, beberapa dari mereka merasa ada yang tidak beres, dan jantung mereka berdebar. Ini adalah wilayah primitif dengan hutan belantara yang tak terbatas. Banyak pohon purba yang menjulang tinggi ke langit, dan mereka seperti gunung-gunung kecil. Banyak tanaman merambat kuno bahkan mengubur gunung-gunung di bawahnya. Itu terlalu primitif. Siapa yang tahu sudah berapa tahun tanaman merambat ini tumbuh? Mereka seharusnya sudah lama menjadi monster langit, tapi mereka masih dalam bentuk aslinya. Ambil jalan memutar. Binatang-binatang aneh itu adalah makhluk yang sangat kuat. Mereka adalah keturunan dari berbagai raja binatang dari era kehancuran. Kau tidak boleh memprovokasi mereka. Kaisar Hitam mengingatkan. Ada beberapa eksistensi dalam ras monster yang secara bawaan kuat dan sombong tak tertandingi. Mereka tidak akan pernah memilih untuk mengambil bentuk manusia sepanjang hidup mereka. Mereka tidak mau berintegrasi ke dalam dunia di mana manusia adalah penguasanya. Keberadaan yang menakutkan ini akan selalu berevolusi dalam bentuk raja binatang. Mereka berjalan di jalan yang sama sekali berbeda dari ras monster. Mereka tidak dekat dengan sifat manusia. Sekali mereka marah, gunung-gunung mayat dan lautan darah akan dengan mudah muncul. Beberapa raja suci bertempur di depan. Mereka menghancurkan beberapa gunung dan memprovokasi raja binatang yang sangat kuat. Itu adalah Longma, dan itu sebesar gunung. Ia memiliki kepala naga, tubuh kuda, dan kaki kilin. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua seperti darah, seolah-olah terbakar oleh api yang berkobar. Ia mengangkat kepalanya dan meraung. Ia tidak lebih lemah dari dewa suci manapun. Ia menyerbu ke tengah-tengah kelompok dan menghancurkan gunung dengan raungannya. Tempat apa ini? Banyak orang telah melintasi kehampaan dan mengikuti mereka ke sini. Mereka semua menunjukkan ekspresi kebingungan. Ketika semua orang telah mengikuti cakram biru emas dan para penguasa suci sejauh lebih dari 50 km, aura berbahaya menjadi semakin kuat, menyebabkan bulu kuduk mereka berdiri. Bahkan para raja suci yang terlibat dalam pertempuran menjadi bingung. Sementara itu, raja binatang kuno itu juga berhenti mengaum. Meskipun masih terlibat dalam pertempuran sengit, ia telah tenang. Apa yang ada di depan? Hati Yevan tersentak. Ini adalah pegunungan hitam. Itu terlihat sangat istimewa. Pang Bo juga bingung. Kami benar-benar datang ke sini. Anjing hitam besar itu tidak bisa membantu tetapi menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata, untungnya, kami tidak menyimpang kali ini. Kalau tidak, jika kita jatuh ke pegunungan itu, tak satu pun dari kita akan selamat. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka dapat merasakan aura menakutkan menjadi lebih kuat, menyebabkan mereka merasa tidak nyaman.
Seolah-olah mereka perlahan-lahan mendekati eksistensi tertinggi dan menakutkan. Pegunungan itu megah dan menjulang tinggi, seakan-akan sudah berdiri di sini sejak awal dunia. Setiap gunung bisa disebut sebagai Raja Gunung, Kaisar Gunung. Aura mereka tak terbatas dan agung. Tempat apa ini? Tu Fei tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan ketakutan. Gunung Abadi. Kaisar Hitam mengungkapkan ekspresi serius. Apa? Kita sudah sampai di luar Gunung Abadi. Kita benar-benar sudah sampai di sini. Li Heishui terkejut. Mereka semua bersuka cita di dalam hati dan memandang anjing hitam besar itu. Untungnya, dia masih bisa diandalkan kali ini, dan tidak terlalu menyimpang. Kalau tidak, mereka pasti sudah benar-benar mati. Jangan menatapku seperti itu. Kamu pikir aku ini siapa? Bagaimana mungkin aku bisa mempermainkan diriku sendiri sampai mati? Gumam anjing hitam besar itu dengan rasa bersalah. Karakter level Divine Master bertarung di luar Gunung Abadi, dan mereka semua sangat waspada. Kekuatan sihir mereka yang luar biasa ditekan, dan mereka tidak berani menjadi terlalu kurang ajar. Mereka takut beberapa keberadaan yang tak tertandingi akan keluar dari dalam. Ada terlalu banyak legenda menakutkan tentang Gunung Abadi. Keberadaan yang keluar dari dalam pernah mendatangkan malapetaka di dunia, menyebabkan sungai darah dan gunungan mayat mengalir. Ini adalah zaman kegelapan yang paling menakutkan. Jika bukan karena pencapaian besar fisik orang suci dan kaisar kuno yang agung muncul satu demi satu dan menggunakan kekuatan dua kehidupan untuk menekan semua ini, sejarah umat manusia di wilayah Tandus Timur hampir akan ditulis ulang. Saat mereka mendekati Gunung Abadi yang hitam, Raja-Raja Gunung dan Kaisar Gunung berdiri tegak dan megah. Aura mereka yang menakutkan membuat jantung mereka berdebar-debar, dan semua orang ketakutan. Ye Fan ingin memasukkan nan-nan kecil ke dalam botol giok murni. Dia takut dia akan ketakutan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia aman dan sehat. Dia adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh. Wajahnya yang kecil memerah, dan dia duduk di belakang Kaisar Hitam. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap dengan rasa ingin tahu ke arah pegunungan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Sebentar lagi, biarkan Little Darling memasuki Gunung Abadi untuk memetik teh pencerahan. Itu tidak akan menjadi masalah, gumam anjing hitam besar itu. Apa yang kamu bicarakan? Ye Fan menegur. Aku tidak bercanda. Di dunia saat ini, saya khawatir hanya dia yang bisa memasuki Gunung Abadi dengan aman, kata anjing hitam besar itu. Boom! Tiba-tiba, cakram biru emas itu bersinar dengan cahaya, dan melesat masuk ke dalam Gunung Abadi. Chapter 458 memasuki Gunung Mayat Hidup. Diameter cakram azurit itu adalah 100 zang. Itu sangat besar, tapi kecepatannya sangat cepat. Penerbangannya gesit dan mulus, dan bisa melintasi angkasa. Para penguasa bijak agung saling membatasi satu sama lain, terus-menerus mengambil tindakan melawan satu sama lain. Akhirnya, ia menemukan sebuah kesempatan, dan dengan satu gerakan cepat, ia memasuki Gunung Abadi. Banyak orang berteriak karena khawatir. Jenis benda suci ini mungkin saja merupakan harta karun orang bijak kuno. Jika memasuki salah satu dari 7 wilayah terlarang kehidupan besar, maka mustahil untuk mendapatkannya lagi, karena tidak ada yang berani memasukinya. Peng, peng. Para penguasa bijak agung mengulurkan tangan besar mereka ke arah Gunung Abadi. Tadi, mereka sibuk bertarung satu sama lain, dan akibatnya, benda suci yang sudah ada di tangan mereka melarikan diri. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kecepatan cakram azurite itu terlalu cepat, tidak mungkin untuk ditangkap. Itu segera memasuki kedalaman pegunungan hitam. Para penguasa bijak agung tidak berani masuk terlalu dalam. Mereka hanya mencapai beberapa ratus meter ke dalam, dan kemudian mereka tanpa daya menarik tangan besar mereka. Mereka tidak ingin menempatkan diri mereka dalam bahaya. Ada terlalu banyak legenda yang menakutkan di sini. Tiba-tiba, piringan azurite bergetar hebat, seolah-olah dibatasi oleh kekuatan misterius. Gunung-gunung besar berwarna hitam menjadi kabur, menghasilkan kekuatan aneh yang membuat ruang angkasa terdistorsi. Hong! Cakram azurite tampaknya telah dibatasi, tidak dapat terbang dengan mantap. Dengan suara honglong, piringan itu menghantam pegunungan, memenuhi langit dengan asap dan debu. Benda itu jatuh ke kedalaman pegunungan abadi. Sayang sekali, kita melewatkannya begitu saja. Penguasa bijak agung sangat tidak mau, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika orang bijak kuno dihidupkan kembali, mereka tetap tidak akan gegabah memasuki Gunung Abadi. Banyak orang mengikuti ke sini, dan ketika mereka melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, mereka semua merasakan penyesalan yang tak tertandingi.
Mereka bahkan tidak tahu benda ilahi seperti apa cakram azurit itu sebelum kehilangan jejaknya. Saat ini, matahari yang terik menggantung di langit. Gunung abadi penuh dengan vitalitas, hijau dan menghijau. Tanah hitam dan tebing hitam tampak kuno dan misterius. Objek ilahi dari luar angkasa, latar belakang seperti apa yang dimilikinya. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengeluarkannya? Hal menakutkan seperti apa yang ada di dalam gunung abadi. Kecuali kaisar kuno dihidupkan kembali, tidak ada yang berani memprovokasi wilayah terlarang ini. Lebih baik jika kita mundur. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Di wilayah terlarang yang menakutkan ini, tidak ada satu orang pun yang bisa merasa nyaman. Mereka semua ingin pergi secepatnya. Namun, masih ada banyak orang yang tetap tinggal. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat gunung abadi, jadi mereka semua penuh dengan rasa ingin tahu, mereka semua dengan hati-hati mengukurnya. Bahkan ada beberapa orang pemberani yang berjalan maju dan menggali beberapa batu hitam di tepi area terlarang, bersiap untuk membawanya pergi. Wosh! Dengan kilatan cahaya, sesosok tubuh tinggi muncul di atas gunung yang tidak terlalu jauh. Rambutnya sangat mencolok, dan dia memegang Great Desolate Halberd hitam di tangannya. Matanya seperti mata elang, penuh dengan aura liar dan sulit diatur. Raja Peng kecil bersayap emas. Tu Fei bergumam. Mengapa kita tidak membunuhnya di sini? Lagi pula dia selalu mencari masalah dengan Ye Fan. Daripada itu, mengapa kita tidak mengambil inisiatif dan menyerang? Li Heishui bergumam. Lupakan saja. Jika kita membunuhnya, Raja Peng tua pasti akan menjadi gila. Karena dia tidak ingin memprovokasi kita sekarang, kita abaikan saja dia. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Mata Raja Peng kecil bersayap emas setajam pedang. Dia secara alami melihat Ye Fan. Dia menggenggam tombak desolate besar dan melepaskan niat membunuh yang kental. Dia ingin terbang dan bertarung, tetapi melihat begitu banyak orang di sekitarnya, dia akhirnya mendengus dingin. Burung kecil, jangan terlalu tidak yakin. Hati-hati, lain kali aku akan memanggangnya. Kaisar hitam menantang. Dentang dentang dentang. Seluruh tubuh Raja Peng kecil bersayap emas memancarkan puluhan ribu cahaya pedang emas. 108.000 cahaya pedang itu menyilaukan, membuatnya terlihat seperti matahari keemasan. Anjing itu, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Suara Raja Peng kecil bersayap emas tidak peduli. Matanya seperti pedang, penuh dengan sifat liar. Dia menatap Ye Fan dan berkata, kamu akan segera mati. Saya tidak tahu apakah Anda masih bisa bertarung. Aku benar-benar ingin mematahkan tulangmu dengan tanganku sendiri. Jika kamu adalah hantu yang berumur pendek, maka aku akan sangat kecewa. Manusia burung, kamu sangat sombong. Kamu dipukuli terakhir kali. Apa kau tidak belajar dari pelajaranmu? Kaisar hitam membeberkannya. Terakhir kali, aku mengikat tangan dan kakiku. Kali ini, aku akan berubah menjadi rok surgawi. Jadi bagaimana jika kau memiliki fisik suci? Saya akan membantai Anda untuk membuka jalan saya menuju Kaisar Agung. Raja Peng kecil bersayap emas masih sama seperti sebelumnya. Dia sangat sombong, dengan aura iblis di sekelilingnya. Ternyata dia memasuki domain rahasia transformasi naga. Tidak heran mengapa dia begitu sombong. Tu Fei terkejut. Raja Peng kecil bersayap emas akhirnya menerobos, mematahkan belenggu. Orang seperti dia selalu berada di level yang sama dengan putra suci Yao Guang. Mereka dianggap sebagai prajurit terkuat dari generasi muda. Sekarang dia telah memasuki domain rahasia transformasi naga, tidak sulit untuk membayangkan betapa hebatnya kompetensinya. Baiklah, jika kau ingin bertarung denganku, aturlah waktunya. Aku akan menemanimu. Ye Fan menjawab. Memasuki 4 domain rahasia ekstrim, dia perlu memahami dan bertarung tanpa henti. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Swoosh! Sebuah cahaya berkelebat. Lebih dari 10 siluet muncul di gunung yang jauh dari mereka. Mereka adalah Wind Phoenix dan beberapa anak muda. Mereka telah mendengar berita itu dan bergegas ke sini. Ye Fan memiliki firasat bahwa dia akan bertemu dengan para prajurit suku angin di pusat. Dia tidak ingin bertemu dengan Wind Phoenix secepat itu. Ketika mereka melihat Ye Fan, mereka bingung. Beberapa dari mereka memiliki wajah yang aneh. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, dia ada di sini. Apakah dia ingin memasuki Gunung Abadi untuk menemukan kesempatan untuk memperpanjang hidupnya? Seseorang bergumam, memasuki Gunung Abadi hanyalah merayu kematian. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Dia akan jatuh. Dia tidak bisa melawan tatanan alam. Dia hanya bisa menunggu kematiannya. Dia berhutang pada suku angin 3 juta pound sumber. Sepertinya dia tidak bisa membayarnya.
Benar-benar sial. Beberapa anak muda merasa tidak puas. Sayang sekali sumber dari suku angin kita masih bisa mengeluarkan suara ketika kita melemparkannya ke dalam air. Semuanya terbuang sia-sia untuknya. Yevan tersenyum dan berkata, 3 juta pound sumber memang bukan jumlah yang sedikit. Tapi jangan khawatir, saya akan membayarnya kembali. Orang-orang itu terkejut. Mereka tidak menyangka pendengaran Yevan begitu tajam. Dia bisa mendengar setiap kata dari tempat yang sangat jauh. The Wind Phoenix sangat anggun seperti makhluk abadi. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya warna-warni, dan dia mengenakan topeng burung Phoenix. Dia dengan acuh tak acuh melirik Yevan dan berkata, Tuan Suci dari sukuku telah mengatakan bahwa kamu tidak perlu membayar kembali sumber itu. Jika saya tidak membayarnya kembali, saya khawatir saya akan terekspos setiap hari. Namun, saya benar-benar berterima kasih kepada Dewa Suci Suku Angin, kata Yevan. Peng kecil tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya akan bertarung melawan fisik suci. Pada saat itu, saya menyambut Putri Feng untuk datang dan menonton. Baiklah. Burung Phoenix itu mengangguk. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras terdengar. Sebuah pegunungan runtuh dalam sepersekian detik, dan Long Ma yang seperti gunung muncul sekali lagi. Matanya sebesar batu giling saat ia menatap semua orang dengan tatapan tidak menyenangkan. Belum lama ini, ia telah bertarung dalam pertempuran hebat melawan Dewa Suci dan sama sekali tidak dirugikan. Sekarang, semua orang terkejut. Lari. Semua orang berteriak karena khawatir dan melarikan diri secara berurutan. Ini adalah Raja Binatang Barbar, sebuah eksistensi yang setingkat dengan Raja Merak. Tidak banyak orang yang bisa melawannya. Ia memiliki kepala naga, tubuh kuda, dan kaki kilin. Tubuhnya yang besar membumbung tinggi ke angkasa. Dengan satu hentakan, sekelompok besar orang segera berubah menjadi kabut berdarah dan mati untuk selamanya. Mengaum. Bahkan binatang yang lebih aneh muncul di wilayah pegunungan. Mereka menyerbu seperti air bah dan memotong jalan mundur semua orang. Ada burung bersisik raksasa, semut raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter, dan singa seukuran gunung kecil. Sudah berakhir, kita tidak bisa menyeberangi kekosongan di sini. Seseorang berteriak khawatir. Itu adalah kekuatan gunung abadi. Itu telah menyegel kekuatan ruang angkasa. Para ahli pola dao juga ketakutan. Gunung abadi adalah tempat yang sangat istimewa. Itu membentuk dunianya sendiri dan mempengaruhi daerah sekitarnya, sehingga mustahil untuk membuka gerbang alam. Makhluk-makhluk aneh ini mengelilingi mereka dalam bentuk kipas. Jika mereka tidak ingin mati, mereka hanya bisa melarikan diri ke gunung abadi. Jika tidak, tidak akan ada jalan keluar. Keluar! Yevan berteriak. Binatang-binatang aneh ini semuanya menjadi gila. Mata mereka merah dan sangat menakutkan. Jelas sekali bahwa mereka ingin membunuh semua orang. Dia memegang pedang roh suci emas hitam pola naga di tangannya dan bergegas ke depan. Dia menyerang binatang-binatang aneh itu untuk mencoba melarikan diri. Tidak ada satupun binatang buas yang bisa dengan mudah dibunuh. Mereka semua adalah keturunan dari Raja Binatang Barbar kuno. Warisan garis keturunan mereka memberi mereka kekuatan besar. Kiang, Kiang, Kiang. Kelompok Yevan dan Pangbo menghadapi perlawanan yang hebat. Mereka hanya bisa membunuh 5 binatang aneh bersama-sama dan hampir terluka. Mengaum. Di sisi lain, Peng kecil, Wind Phoenix, dan yang lainnya bergabung bersama. Mereka juga berada di bawah tekanan besar dan melakukan yang terbaik untuk melawan. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh pembudidaya di sini dimusnahkan. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Pada akhirnya, hanya selusin kekuatan yang masih berjuang. Dentang. Yevan berhadapan dengan semut merah besar itu. Panjangnya lebih dari 10 meter dan tampak seperti diukir dari batu akik. Itu berkilau dan tembus cahaya, tapi itu sangat buas dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Itu hanya pada transformasi pertama, tapi kekuatannya yang hebat tidak jauh lebih lemah dari Yevan. Ini adalah seni ilahi bawaan rasnya. Pewaris Raja Barbar kuno memiliki kekuatan ilahi yang menakjubkan. Tidak bagus, Raja Binatang Buas itu mengincar kita. Pangbo berteriak dengan khawatir. Longma yang besar itu jelas merupakan raja dari binatang buas. Ia melayang di langit dan dengan tegas menatap mereka karena mereka telah membunuh binatang yang paling aneh. Tidak bagus, kita dalam masalah besar sekarang. Keingintahuan membunuh anjing itu. Kaisar Hitam bergumam dan berkata, kita seharusnya tidak mengejar mereka untuk menyelidiki. Boom! Longma itu seperti gunung. Ia merobek kekosongan dan menukik ke bawah. Tubuhnya yang besar seperti awan, memberikan bayangan besar di tanah. Itu sangat menindas sehingga orang bahkan tidak bisa bernapas.
Saat menukik ke bawah, ia juga melirik ke arah Raja Peng kecil dan Phoenix Angin. Ia mengangkat satu kuku dan menginjak dengan keras. Bagian langit dan bumi itu hancur. Para pemuda dari suku angin menderita banyak korban. Raja Peng kecil dan Phoenix Angin sangat cepat. Mereka menghindar dengan cepat, tapi mereka juga terkena dampaknya. Mereka hanya tersapu oleh tepi badai, tapi tetap saja membuat mereka muntah darah. Mereka jatuh ke dalam gelombang binatang buas dan tenggelam. Ye Fan dan yang lainnya menarik napas dingin. Ini adalah raja dari binatang buas. Mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Sebuah serangan sederhana bisa menghancurkan dunia. Kecuali seorang guru suci datang, tidak ada yang bisa menahannya. Mundur, mundur dengan cepat. Li Heishui berteriak. Bahkan jika mereka mundur ke Gunung Abadi, mereka tidak bisa menghadapi Raja Binatang ini. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ye Fan mengambil nan-nan kecil dan mundur dengan cepat. Pang Bo, Li Heishui, Tu Fei, dan anjing hitam besar juga membuat keputusan yang sama dan bergegas ke Gunung Abadi. Boom! Anjing itu mengejar mereka seperti tornado. Sepanjang jalan, setiap kali bertemu dengan seorang pembudidaya, ia hanya perlu mengaum untuk mengubah mereka semua menjadi pasta daging. Tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan setengah langkah pun. Ye Fan dan yang lainnya mengertakkan gigi dan langsung bergegas ke Gunung Abadi. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Melihat ini, para pembudidaya lainnya juga mundur ke Gunung Abadi. Binatang aneh itu seperti air bah, memotong jalan mundur. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Jika mereka menunda sebentar, mereka semua akan mati. Kami memasuki Gunung Abadi. Ini. Wajah Tu Fei memucat. Wajah Li Heishui juga berubah menjadi hijau. Ini adalah salah satu dari 7 area terlarang kehidupan besar. Biasanya, seseorang hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Memasuki itu sama saja dengan melangkah ke gerbang neraka. Lebih banyak orang yang dipaksa masuk, berteriak ketakutan. Gunung hitam ini memiliki kekuatan misterius yang membuat jantung orang berdebar dan bulu kuduk mereka berdiri. Ah! Tiba-tiba, banyak orang berteriak ketakutan. Retakan aneh muncul di bawah kaki mereka. Dengan sekejap cahaya, mereka menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Astaga, apa yang terjadi? Banyak orang yang ketakutan. Mengaum. Longma menekan maju dan memuntahkan cahaya yang menakutkan. Itu menyapu ribuan musuh. Kemanapun ia melintas, semuanya berubah menjadi bubuk. Semua jenis tanaman dan bebatuan hitam berubah menjadi abu. 80% orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara sebelum tubuh dan jiwa mereka hancur. Ye Fan dan yang lainnya harus mundur dengan cepat. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala di bawah kaki Pang Bo. Dengan teriakan, dia menghilang bersama Ye Fan dan yang lainnya. Ketika mereka muncul lagi, mereka menemukan bahwa mereka telah memasuki pegunungan Gunung Abadi. Di sekeliling mereka adalah pegunungan hitam yang hijau dan menghijau. Bahkan ada beberapa danau yang menghiasi wilayah pegunungan. Tidak bagus, kita telah memasuki Gunung Abadi. Ini adalah masalah besar. Kecuali seorang Kaisar Agung datang untuk menyelamatkan kita, tidak ada cara untuk keluar, teriak Kaisar Hitam. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, mereka tidak tahu. Mereka benar-benar telah memasuki Gunung Abadi. Ini adalah situasi kematian yang pasti. Jangan bergerak sembarangan. Pegunungan Gunung Abadi sangat istimewa. Ada rune yang diukir secara pribadi oleh Kaisar kuno Agung selama Perang Kuno. Jika kalian mengambil langkah yang salah, kalian mungkin akan dibawa ke wilayah misterius dan menakutkan lainnya di Pegunungan Abadi. Kaisar Hitam mengingatkan mereka. Namun, segera setelah dia selesai berbicara, dia tidak sengaja menginjak sebuah pola kuno. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang bersama yang lain. Di tempat ini, setiap gunung hitam adalah Raja Gunung, Kaisar Gunung. Mereka membuat orang merasa terintimidasi dan mau tidak mau ingin bersujud menyembah. Ada banyak gunung hitam di sekitarnya. Mereka tidak bisa melihat terlalu jauh dari gunung yang pendek ini. Lingkungan sekitarnya subur dan hijau, tetapi sangat sunyi. Kita sudah selesai, kita sudah masuk. Ini jelas bukan wilayah luar, kita sudah dekat dengan bagian dalam. Kita setidaknya sudah seperempat jalan masuk. Plop, di kaki gunung kecil itu, ada sebuah danau di tengah-tengah wilayah pegunungan. Air memercik di mana-mana, dan ada makhluk tak dikenal bergerak di dalamnya. Makhluk yang tumbuh di Gunung Abadi. Beberapa dari mereka menghirup udara dingin. Mereka merasa ngeri. Swiss. Beberapa lusin sosok berkedip-kedip. Mereka adalah para pembudidaya yang memasuki Gunung Abadi seperti mereka. Mereka muncul di tepi danau dan mereka semua berteriak dengan khawatir.
Sebuah kekuatan misterius menarik mereka masuk. Mereka tidak bisa melawan sama sekali dan semuanya tenggelam ke dalam danau. Mereka bahkan tidak membuat percikan. Hanya selusin atau lebih aliran darah yang menyembur keluar dan mewarnai permukaan danau menjadi merah. Ada ahli alam transformasi naga di antara mereka, tapi mereka benar-benar terbunuh dengan mudah. Pang Bo tercengang. Ekspresinya sangat jelek. Ada pohon kuno di sana yang memancarkan cahaya. Nan-nan kecil dengan polosnya menunjuk ke arah kedalaman gunung abadi. Tempat itu sangat jauh dan sudah dekat dengan pusat gunung abadi. Bahkan Yevan tidak bisa melihatnya dengan jelas dengan mata ilahi, tetapi gadis kecil itu melihat sebuah pohon kuno. Itu pasti pohon teh kuno yang memahami jalan, atau itu adalah obat dewa yang abadi. Kaisar Hitam berkata, "Nan-nan, apa yang kamu lihat?" Yevan bertanya dengan lembut. Nan-nan melihat pohon kuno yang penuh dengan daun dengan warna dan bentuk yang berbeda. Ada yang berwarna keemasan, merah tua, putih bersih. Mengalir dengan cahaya. Batang pohon itu sekuat naga. Saya pikir saya melihat seseorang duduk bersila di bawah pohon, tetapi ketika saya mengucek mata, dia menghilang lagi. Nan-nan kecil mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan serius. Itu pasti pohon teh kuno yang memahami jalan, tapi kenapa ada seseorang yang muncul? Kaisar Hitam terkejut. Apa sebenarnya yang ada di dalam gunung abadi? Yevan bertanya. Chapter 459 Kaisar Agung. Little Darling, seperti apa orang yang kamu lihat? Yevan berjongkok dan bertanya dengan lembut. Little Darling tampak tidak lebih dari 3 tahun. Matanya seperti permata hitam, cerah dan murni, tanpa kotoran. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir serius, lalu berkata, dia menghilang saat aku mengucek mataku, jadi aku tidak melihatnya dengan jelas. Ini adalah masalah yang sangat serius. Jika makhluk humanoid benar-benar muncul, mereka pasti dalam bahaya. Begitu mereka ditemukan, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Ini adalah salah satu dari 7 zona terlarang besar, gunung abadi yang terkenal. Meskipun fisik suci dan para kaisar kuno telah berjuang keras untuk masuk, mereka tidak bisa menghancurkannya. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Hati-hati. Jangan menginjak pola-pola itu. Jika tidak, Anda mungkin akan diteleportasi ke tempat lain, anjing hitam besar itu mengingatkan. Ada juga beberapa ukiran kuno di bebatuan gunung hitam pendek ini. Ukiran-ukiran itu tampak misterius, seolah-olah ada jaring tak terlihat yang menyegel tempat ini. Kaisar mana yang bertempur di sini saat itu? Pang Bo bertanya. Kaisar Void, jawab anjing hitam besar itu. Di dunia ini, hanya ada sedikit legenda tentang Kaisar Void. Mereka tidak menyangka kaisar ini begitu kuat. Dia telah bertarung di Gunung Abadi dan menciptakan pencapaian yang begitu besar, menyelesaikan bencana besar umat manusia. Setiap kaisar kuno agung adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya satu dari mereka yang akan lahir dari miliaran makhluk hidup. Bahkan jika tidak ada banyak rumor tentang kaisar kuno agung tertentu, itu bukanlah sesuatu yang bisa diperkirakan oleh orang biasa. Kaisar Hitam berkata, semua orang merasakan hal yang sama. Setiap kaisar agung adalah karakter utama dari sebuah era. Jika mereka berbicara tentang kehidupan mereka sendiri, masing-masing dari mereka akan memiliki legenda yang tak ada habisnya. Ayo turun gunung. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri. Anjing hitam besar itu berjalan di depan, menggunakan pengetahuan pola daunnya yang sangat mendalam untuk membedakan dan membuka jalan. Memasuki zona terlarang yang legendaris, tidak ada yang bisa bersantai. Mereka semua memiliki hati yang berat. Ini bukan permainan. Ini masalah hidup dan mati. Mengapa kaisar kuno meninggalkan begitu banyak pola formasi? Tu Fei bertanya. Dikatakan bahwa pertempuran besar itu sangat sulit. Kaisar Void membutuhkan bantuan pola formasi yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan keunggulan. Jika tidak, hasilnya mungkin akan berbeda. Keberadaan macam apa yang ada di Gunung Abadi? Semua orang terkejut. Aku tidak tahu. Pertempuran terakhir tidak terjadi. Kedua belah pihak saling berhadapan untuk waktu yang lama, dan kemudian keduanya mundur. Legenda mengatakan bahwa ketika zaman kegelapan turun, Kaisar Void membunuh sebuah eksistensi yang tidak lebih lemah darinya. Keberadaan itu berasal dari Gunung Abadi. Namun, jelas bahwa dia bukan satu-satunya makhluk tertinggi. Kaisar Void memasuki Gunung Abadi dengan tekad untuk binasa bersamanya, tapi untuk beberapa alasan, mereka tidak bertarung pada akhirnya, kata anjing hitam besar itu. Namun, setelah itu, Kaisar Void kembali ke keluarga Ji dan tidak pernah muncul lagi di dunia ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi.
Banyak orang menduga sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Keluarga Ji memiliki beberapa makam Raja Dewa, tapi aku tidak tahu di mana makam Kaisar Void. Apakah itu benar-benar dimakamkan di keluarga mereka? Li Heishui ingin memastikan bagaimana Kaisar Void meninggal dan apa yang terjadi. Kaisar Void menggunakan kehampaan tanpa batas untuk membuktikan daunnya. Legenda mengatakan bahwa dia mengubur dirinya sendiri di dalam kehampaan yang tak terbatas. Tidak ada yang bisa menemukannya, bahkan klan Ji. Masa lalu yang berdebu, sejarah yang tak ada habisnya, berapa banyak rahasia yang tersembunyi. Ye Fan menghela nafas. Kaisar Hangyu pergi ke tambang kuno asal dan tidak pernah kembali ke wilayah Tandus Timur. Kaisar Void menghilang dari dunia karena pertempuran di Gunung Abadi. Diperkirakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Beberapa kaisar pasti tahu apa yang ada di 7 zona terlarang besar. Mungkin mereka bisa melawan makhluk-makhluk yang ada di sana sendirian. Sayangnya, mereka sendirian, dan tidak ada yang bisa mereka lawan. Kaisar Hitam menghabiskan waktu 1 jam penuh untuk memimpin mereka menuruni gunung hitam yang pendek ini. Selama waktu ini, mereka hampir menginjak pola formasi secara tidak sengaja beberapa kali. Itu sangat berbahaya. Mereka semua mengerutkan kening. Ini bukanlah sebuah solusi. Beberapa pola formasi telah menghilang, tetapi efeknya masih ada. Jika mereka menginjaknya, mereka akan tiba di dunia lain, dan akan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan selamat atau tidak. Ye Fan ingin memasukkan nan-nan kecil ke dalam botol giok murni. Dia tidak ingin dia mengikuti mereka keluar kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Namun, anjing hitam besar itu sangat keberatan, dan berkata, "Jangan, biarkan si kecil tetap di luar. Dia pasti tidak akan berada dalam bahaya. Apakah kita bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup tergantung padanya? Apa yang kamu bicarakan?" Nan-nan kecil bahkan tidak tahu siapa dia. Apa yang bisa dia lakukan? Tu Fei bertanya dengan ragu. "Dengarkan aku. Kalian tidak perlu bertanya. Anjing hitam besar itu tidak akan mengatakan apapun yang terjadi. Dia sepertinya sedikit takut. Anjing hitam besar itu sangat berhati-hati. Dia mengelilinginya dari jauh, takut bencana akan menimpa mereka. Namun, semakin dia khawatir, semakin mudah terjadi masalah." Setelah berjalan sejauh 500 meter, mereka akhirnya menginjak pola formasi yang aneh. Dengan kilatan cahaya, beberapa dari mereka menghilang tanpa jejak, lenyap ke udara. Swoosh! Ketika kekosongan itu berputar, mereka muncul di pegunungan hitam lagi. Kali ini, mereka tidak lagi berada di tempat semula. Mereka muncul di pegunungan hitam, dan bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Jika kita terus seperti ini, kita akan mencapai pusat pegunungan abadi. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik. Ada makhluk aneh yang bergerak di bawah tebing batu tak jauh dari sana. Makhluk itu melewati hutan dan mendekati mereka. Oh tidak, akhirnya kita bertemu dengan makhluk hidup. Ekspresi mereka semua berubah. Suara langkah kaki itu semakin dekat dan dekat. Melalui hutan, mereka melihat makhluk humanoid dengan cepat muncul dan menghilang. Seolah-olah ada seberkas cahaya yang mendekat ke arah mereka. Mengapa tidak menginjak pola formasi? Sial, kita dalam bahaya. Ini adalah makhluk hidup pertama yang mereka temui di pegunungan abadi. Ketika mereka melihat penampilan aslinya, mereka semua terkejut, dan hati mereka menjadi lebih gelisah. Ini adalah golem batu. Itu benar, itu bukan tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Sebaliknya, ia memiliki tubuh yang terbuat dari batu. Tingginya 2 meter, dan sangat kokoh. Namun, tidak sepenuhnya utuh. Sebagian kecil kepalanya telah terpenggal, dan hanya tersisa 1 mata. Selain itu, terdapat banyak lubang di bagian kiri tubuhnya, seakan-akan telah ditusuk oleh senjata tajam. Meski begitu, hal itu tetap membuat mereka merasa takut. Ini adalah golem batu 9 lubang yang dipelihara oleh langit dan bumi. Itu adalah sebuah eksistensi yang bisa tumbuh menjadi roh suci. Cahaya dingin melesat keluar dari matanya yang satu, dan dia menatap tanpa berkedip ke arah pedang roh suci emas hitam pola naga di tangan Ye Fan. Seolah-olah dia merasakan semacam aura, niat membunuh yang hiruk-pikuk muncul di wajahnya. Sudah berakhir, pembalasan telah tiba. Kau telah memotong golem batu 9 lubang, dan jenisnya telah merasakannya. Ekspresi pahit segera muncul di wajah anjing hitam besar itu. Wajah anjing hitam besar itu berubah menjadi hijau, dan dia berkata, ia memang telah lahir jutaan tahun sebelumnya, jadi ia tidak bisa menjadi roh suci. Namun, itu tetap bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Itu sudah merupakan keberadaan yang setengah langkah menuju tingkat tertinggi. Ini adalah embrio batu yang dipelihara oleh langit dan bumi.
Itu telah dipelihara selama jutaan tahun, dan setelah menyerap esensi matahari dan bulan, itu bisa tumbuh menjadi roh suci yang sebanding dengan kaisar kuno. Sayangnya, ia telah datang ke dunia ini setidaknya jutaan tahun sebelumnya. Pada saat ini, satu matanya dipenuhi dengan kebencian, dan dia maju selangkah demi selangkah. Itu akan mengambil nyawa Ye Fan, dan itu akan membalas dendam untuk jenisnya. Setengah langkah menuju level tertinggi. Kita benar-benar tidak punya kesempatan. Ye Fan menghela nafas. Namun, dia pasti tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Dia mengedarkan teknik Battle Sein-nya secara ekstrim, dan dia berhasil mengaktifkan rahasia semua. Dia hendak menyerang. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka meningkatkan kehebatan pertempuran mereka secara ekstrim, dan mereka siap untuk bertarung sampai mati. Namun, ketika golem batu yang tidak lengkap itu berada beberapa puluh meter dari mereka, ia berhenti di jalurnya. Itu menatap Nan-Nan kecil, yang dilindungi di belakang Ye Fan, dengan ekspresi bingung. Ye Fan sudah lama ingin memasukkan Nan-Nan kecil ke dalam botol giok murni, tetapi anjing hitam besar itu tidak akan setuju apapun yang terjadi, mengatakan bahwa dia mungkin satu-satunya harapan mereka. Pada saat ini, sesuatu yang aneh memang terjadi. Golem batu 9 lubang memiliki ekspresi yang sangat gelisah, dan setelah menatap Nan-Nan kecil, ia terus mundur. Apa yang terjadi? Semua orang bingung. Pada awalnya, Nan-Nan kecil sangat takut, dan dia bersembunyi di belakang Ye Fan, memperlihatkan setengah dari wajahnya saat dia melihat dengan gugup. Matanya yang besar dipenuhi dengan kegelisahan. Cepat, gendong Little Darling ke depan. Anjing hitam besar itu mendesak. Ye Fan menggendong Nan-Nan kecil, dan menghiburnya, tenanglah, jangan takut. Dia tidak akan berani menyakiti kita. Ekspresi golem batu 9 lubang menjadi semakin gelisah, dan menatap Nan-Nan kecil. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Kemudian, ia mengeluarkan teriakan aneh, berbalik, dan melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat, dan menghilang di balik tebing hitam dalam sekejap mata. Semua orang saling memandang, sangat terkejut. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Semua orang tertawa, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap-usap kepalanya. Kemudian, mereka dengan penuh kasih sayang menggaruk hidung kecilnya yang halus. Karena kau terlalu imut. Bahkan iblis batu itu tidak akan tega menyakiti kita. Apa aku berani mengatakan bahwa Nan-Nan kecil kita tidak lucu? Mereka tertawa, tetapi hati mereka sangat gelisah. Apa sebenarnya identitas Nan-Nan kecil? Bahkan golem batu 9 lubang dari Gunung Abadi pun ketakutan. Ini benar-benar mengejutkan. Ayo, ayo cepat pergi. Anjing hitam besar itu memimpin jalan lagi, tapi mereka belum pergi terlalu jauh ketika dia hampir menginjak pola formasi lagi. Ini tidak bisa disalahkan padanya. Tidak ada yang bisa menghindarinya, karena jejak pola Dao telah terhapus. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah pola kaisar, dan efeknya masih ada. Mustahil untuk menangkap mereka sepenuhnya. Bahkan jika Ye Fan membuka mata ilahi, dia tidak bisa melihat melalui mereka sama sekali. Pola yang diukir oleh kaisar kuno itu misterius dan tak terduga, dan tidak ada yang bisa memahaminya. Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Li Heishui bertanya sambil menghela nafas. Oh tidak. Anjing hitam besar itu berteriak karena khawatir setelah melangkah keluar. Dia mengira telah menginjak pola yang salah lagi. Untungnya, kali ini hanya alarm palsu. Dogi, kamu sangat bodoh. Nan-Nan telah mempelajari semuanya. Pola-pola ini sangat jelas, dan aku bahkan tahu cara berjalan, Nan-Nan kecil tiba-tiba berkata dengan sangat polos. Jika itu adalah orang lain, anjing hitam besar itu pasti sudah lama mengejeknya, dan bahkan menggigitnya beberapa kali. Namun, ketika dia mendengar Nan-Nan kecil mengatakan ini, dia hanya merasa malu, dan tidak bertindak. Apa? Nan kecil bisa melihatnya dengan jelas. Ye Fan bertanya dengan kaget. Ya. Nan-Nan kecil mengangguk serius seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian, dan berkata, aku bisa melihat banyak pola. Di antara mereka, ada garis-garis hitam yang melengkung dengan kabut hitam, dan ada juga garis-garis emas yang mengalir dengan cahaya. Itu adalah jalan kematian dan jalan kehidupan masing-masing. Anjing hitam besar itu melompat kaget, dan berkata, kamu bahkan bisa melihat ini. Awalnya, saya tidak bisa melihat apa-apa, tapi kemudian, saya terus melihat Dogi berjalan di sekitar pola-pola itu, dan lambat laun, saya melihat semuanya. Suara Nan-Nan kecil sangat lembut, dan dia berkata dengan polos. Kemana arah garis emas itu? Tanya anjing hitam besar itu dengan tidak sabar. Apa? Semua orang terkejut. Ini
Nan kecil, apakah kamu salah melihatnya? Tu Fei bertanya. Tidak, garis emas itu benar-benar mengarah ke kedalaman gunung. Oh, mereka naga kecil, bukan ular kecil. Kepala mereka semua mengarah ke arah itu. Nan kecil mengoreksi kesalahannya sendiri. Mungkinkah dia ingin membuat dirinya buntu dan kemudian hidup kembali? Pang Bo merenung. Anjing hitam besar itu mengangguk, dan berkata, ya, Kaisar Void mungkin berpikir seperti ini. Di masa lalu, dia dipaksa untuk binasa bersama dengan musuh, dan memasuki pusat gunung abadi untuk bertarung dalam pertempuran terakhir dengan makhluk tertinggi. Mungkin dia memiliki ide untuk menempatkan dirinya di jalan buntu dan kemudian hidup kembali. Apakah kita masih harus terus maju? Li Heishui tidak yakin, dan berkata, kami bukan Kaisar Void. Dia bisa membuat dirinya sendiri berada di jalan buntu dan kemudian hidup kembali, tetapi kita tidak memiliki kehebatan pertempuran yang menentang alam seperti itu. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Benar-benar tidak ada cara lain sekarang. Menurut apa yang dilihat Nan Guai kecil, daerah ini telah diatur dengan pola menakutkan dari Kaisar Agung, dan kita tidak bisa mundur sendiri. Anjing hitam besar itu merenung, dan berkata, sepertinya Kaisar Void telah menyegel daerah ini dan membaginya menjadi banyak wilayah, sehingga sulit bagi makhluk misterius untuk pergi. Anjing hitam besar itu menggendong Nan kecil di punggungnya, dan memintanya untuk memimpin jalan. Mereka berjalan menuju kedalaman pegunungan abadi. Sepanjang jalan, mereka merasakan ada makhluk yang memata-matai mereka dari waktu ke waktu, dan mereka semua merasa bulu kuduk mereka berdiri. Jalan ini sepertinya mengarah ke arah pohon teh kuno pencerahan. Semua orang terkejut. Menurut petunjuk Nan kecil, sepertinya mereka benar-benar harus melewati wilayah itu, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah berjalan beberapa saat, pohon teh kuno pencerahan samar-samar terlihat. Meskipun ada banyak pohon kuno yang menghalanginya, aura uniknya masih bisa dirasakan dengan jelas. Tampaknya ada dao besar yang tak ada habisnya mengalir di sana, dan itu dipenuhi dengan kekuatan misterius yang bisa membuat hati seseorang menjadi kosong. Mereka tidak berkultivasi, tetapi seolah-olah mereka akan memahami dao. Seperti yang diharapkan dari pohon dewa abadi yang namanya telah diwariskan selama berabad-abad. Itu dapat membantu para kultivator memahami Tao, dan merupakan benda suci yang tak tertandingi. Anjing hitam besar itu sangat senang, dan berkata, jika kita cukup beruntung untuk bertahan hidup, kita mungkin memiliki kesempatan besar. Matanya bersinar dengan cahaya hijau. Anjing itu tidak terlalu tinggi, dan tingginya hanya sedikit di atas 3 meter. Namun, ia sekuat naga bertanduk, dan kulit lamanya retak, seolah-olah ia baru tumbuh menjadi penampilannya yang sekarang setelah jutaan dan jutaan tahun. Sungguh sangat aneh, dan tidak ada daun yang sama pada pohon itu. Setiap daunnya unik, dan semuanya berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah diukir dari batu giok. Beberapa daun berbentuk seperti kuali kecil, dan diselimuti kabut. Beberapa daun seperti burung phoenix ilahi, dan mereka bersinar dengan cahaya beraneka warna. Beberapa daun seperti makhluk surgawi yang duduk bersila, dan mereka sangat hidup. Beberapa di antaranya seperti emas, dan berkilauan dengan cahaya, dan beberapa seperti batu giok merah, dan sangat terang. Ada berbagai macam warna. Aku melihatnya lagi, Nan melihatnya lagi. Nan kecil tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Ye Fan dan yang lainnya juga melihat seseorang melalui bayangan pohon yang bergoyang, dan mereka semua bergidik ketakutan. Itu, Kaisar. Anjing hitam besar itu hampir melompat, dan dia hampir membuat Nan kecil terbang. Dia sangat bersemangat. Chapter 460 Pohon Teh Kuno Pencerahan. Ini benar-benar seorang kaisar. Anjing hitam besar itu melompat kegirangan, seluruh tubuhnya gemetar. Anjing. Nan kecil berteriak kaget. Dia hampir terlempar, tapi untungnya, Ye Fan ada di sampingnya, dan menangkapnya dalam pelukannya, mencegahnya jatuh ke tanah. Itu benar-benar sosok, dia. Dia seharusnya menemukan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tu Big Mouth biasanya sangat banyak bicara, tapi sekarang dia sedikit gagap. Kau bilang dia seorang kaisar. Li Heishui bertanya dengan kaget, suaranya sangat rendah. Pada saat ini, mereka berjarak kurang dari 1000 meter dari pohon teh kuno pencerahan. Meskipun ada pohon lain yang menghalangi, penglihatan mereka seperti kilat, dan mereka secara alami dapat melihat semuanya di sana. Sosok itu terlihat kabur, dan mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia berjalan mengelilingi pohon teh kuno pencerahan seolah-olah dia tidak melihat mereka, dan di atas kepalanya ada lonceng besar yang dikelilingi oleh kabut yang kacau.
Sepertinya bisa menghentikan waktu, dan kekacauan melonjak saat puluhan ribu pita sutra jatuh ke bawah, sangat misterius dan kabur, seolah-olah sungai waktu yang panjang mengalir. Swoosh! Dia duduk bersila di bawah pohon teh kuno pencerahan, dan lonceng besar itu bergoyang-goyang naik turun, membuatnya terlihat seperti sepotong ketiadaan, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi yang tak terbatas, dan akan segera menghilang. Tidak lama kemudian, dia tampak berpikir, dan berdiri untuk melihat ke langit. Kemudian, dia berjalan pergi selangkah demi selangkah, seolah-olah dia berjalan melawan sungai waktu yang panjang, pergi melalui gerbang waktu, kembali ke zaman kuno yang jauh. Kaisar, jangan pergi, bawa aku bersamamu. Anjing hitam besar itu berteriak keras, ekspresinya sangat bersemangat, dan dia akan bergegas maju. Pang Bo buru-buru mengulurkan sepasang tangan besar, meraih ekor botaknya, dan berkata, jangan berlarian dengan sembrono, satu langkah yang salah, dan kamu bisa masuk ke tengah gunung abadi untuk mati. Ye Fan juga mengulurkan tangan emas yang besar, dan menekan Kaisar Hitam untuk mencegahnya menderita impulsif. Dia samar-samar menebak siapa orang itu. Kaisar, apakah Anda akan memasuki alam surgawi? Bawalah aku bersamamu. Anjing hitam besar itu berteriak dengan serak, dan jika bukan karena Ye Fan dan Pang Bo menahannya, dia pasti sudah menerkam. Apakah dia benar-benar Kaisar Wuxi? Pang Bo tercengang. Beberapa dari mereka bergidik. Sudah berapa tahun berlalu? Setidaknya sudah ratusan ribu tahun, bahkan mungkin lebih kuno. Bagaimana mungkin masih ada Kaisar Agung yang masih hidup? Go! Anjing hitam besar itu memamerkan taringnya dan hampir menggigit Ye Fan dan Pang Bo. Dia sangat jengkel dan gelisah, dan sulit baginya untuk tenang. Orang lain telah muncul. Nan-nan kecil, yang digendong oleh Ye Fan, mengulurkan jari kelingkingnya dan menunjuk ke pohon teh pemahaman Dao kuno yang berjarak 300 zang. Anjing hitam besar yang awalnya ganas segera menjadi tenang ketika melihat orang ini. Ia berjongkok seperti seekor tikus yang melihat kucing. Anjing itu berbalik dan ingin melarikan diri. Anjing itu sama sekali tidak marah. Orang ini bahkan lebih misterius lagi, hanya bayangannya saja yang terlihat. Tempat di mana dia berdiri adalah sebuah lubang hitam yang sangat besar, sebuah toples dengan ukiran wajah hantu yang melayang-layang di atasnya. Tidak hanya anjing hitam besar yang layu dan ingin melarikan diri, tetapi bahkan bulu kuduk Ye Fan, Pang Bo, dan yang lainnya pun berdiri. Mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Orang ini terlalu menakutkan. Aura semacam itu sudah cukup untuk membuat tubuh seseorang gemetar. Lubang hitam itu sepertinya ingin menelan semua orang, dan hanya sedikit aura yang merembes keluar, dan langit dan bumi akan runtuh. Kaisar Agung. Beberapa dari mereka sangat terkejut. Apakah orang yang paling kejam dalam sejarah benar-benar dia? Mungkinkah dia belum mati? Ini tidak bisa dipercaya, dan semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ini terutama terjadi pada Ye Fan. Dia memiliki fisik suci, dan Kaisar Agung ini berspesialisasi dalam menelan kekuatan sumber dari semua jenis fisik. Jika dia mengarahkan matanya padanya, apalagi dia, bahkan fisik suci dengan fisik suci pencapaian besar akan mati dengan keluhan. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah sosok hitam yang seperti jurang ini laki-laki atau perempuan. Dia berdiri di depan pohon teh pemahaman Dao untuk waktu yang lama, berpikir untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia juga pergi. Dia tidak mengejarku. Itu tidak mungkin. Saya menggali ladang daunnya dan menggali pemakamannya. Dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia bisa melepaskanku? Gumam anjing hitam besar itu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dia menghilang. Apa yang terjadi? Mereka semua merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dua kaisar kuno telah muncul satu demi satu, dan kemudian secara misterius menghilang tanpa jejak. Ini sangat aneh. Itu tidak benar. Mereka bahkan tidak melihat kita sekarang, jadi bagaimana bisa seperti ini? Aku mengerti sekarang. Anjing hitam besar itu menghela nafas pelan, dan berkata, itu adalah gambar sisa dari sebelum zaman purba. Para kaisar kuno meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di samping pohon teh pemahaman Dao. Semua orang tercengang. Kalau begitu, itu adalah gambar yang tersisa dari setidaknya 100.000 tahun yang lalu, atau bahkan 200.000 tahun yang lalu. Itu telah diawetkan sampai sekarang, dan masih belum dihancurkan. Ini sangat mengejutkan. Kaisar kuno telah datang ke sini untuk berkultivasi sebelumnya. Sungguh menakutkan. Mereka tercengang. Orang biasa bahkan tidak punya waktu untuk bersembunyi, namun mereka datang ke sini untuk merenung. Dilihat dari penampilan mereka barusan, sepertinya mereka menghadapi masalah yang sulit dalam kultivasi mereka, dan datang ke sini untuk mencari inspirasi. Sayang sekali.
Pada akhirnya, para kaisar itu tidak bisa menahan erosi waktu. Meskipun mereka memandang rendah masa lalu dan masa kini, dan sangat berbakat, pada akhirnya, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Pang Bo menghela nafas pelan. Setelah menyimpulkan bahwa itu adalah bayang-bayang yang ditinggalkan oleh dua kaisar dari sebelum zaman primordial, mereka semua merasa sangat menyesal. Mereka adalah protagonis tertinggi di masa lalu, dan sepanjang zaman, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, meskipun mereka mengguncang dunia dan merendahkan langit dan bumi, mereka tidak dapat mengubah apapun. Tidak peduli seberapa hebatnya seorang pahlawan atau seberapa tingginya sebuah monumen, pada akhirnya, mereka tetap tidak akan bisa melarikan diri dari takdir akhir mereka, dan pada akhirnya akan mati. Mereka berjalan maju bersama, semakin dekat ke pohon teh pemahaman Dao. Mereka semua merasakan pikiran mereka menjadi kosong, dan kegelisahan serta ketidakamanan yang baru saja mereka rasakan menghilang. Bahkan anjing hitam besar, yang emosinya paling bergejolak, menjadi tenang pada saat ini. Hatinya dipenuhi dengan kedamaian, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, dan dia telah melupakan semua kekhawatirannya. Inilah yang membuat pohon teh pemahaman Dao menjadi luar biasa. Saat mereka mendekati tempat ini, semuanya berbeda. Seolah-olah telah dipelihara oleh Dao yang agung, menyebabkan mereka merasakan kedamaian dan ketenangan. 1000 meter tidak terlalu jauh. Di bawah bimbingan Nan-Nan kecil, mereka melewati pohon kuno itu, dan perlahan-lahan mendekat. Mereka dapat dengan jelas melihat pohon kuno yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak akan layu. Kulit pohon itu kering dan pecah-pecah, seperti sisik naga yang menyebar. Batang pohon itu tebalnya kurang dari setengah meter, dan bentuknya seperti naga bertanduk yang melingkar. Pohon itu menjulang ke udara, dan titik tertingginya kurang dari 3 meter dari permukaan tanah. Ada berbagai jenis daun, dan semuanya memiliki bentuk dan ukuran yang aneh, dan semuanya memiliki dao yang unik dan berharga. Pohon itu sangat cemerlang dan sangat menyilaukan, menyebabkan seseorang tersesat di dalamnya. Batang pohon teh pemahaman Dao itu kuno, dan dipenuhi dengan aura yang agung dan kuno. Sementara itu, daunnya alami, penuh dengan kehidupan dan Dao. Mereka menyatu, dan itu misterius dan mendalam. 1, 2, 3. Nan-Nan kecil mengangkat kepalanya, dan mulai menghitung daun-daun di pohon. Yang lain juga tergerak. Hanya ada sedikit daun di pohon kuno ini, hanya sekitar 100 atau lebih, tapi tidak tampak gundul sama sekali. Hal itu karena setiap daun berbeda dari yang lain, membuat orang melupakan yang lainnya. Ada total 108 daun, dan ini seperti dalam legenda. Selalu seperti ini setiap tahun, tidak lebih, tidak kurang. Kebetulan saja jumlahnya sebanyak ini. Tuda Zui berseru kaget, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air liurnya. Pada saat ini, kegembiraan menghancurkan kondisi pikiran mereka yang kosong, dan sulit bagi mereka untuk tenang. Emosi semua orang naik dan turun. Mata anjing hitam besar itu mengeluarkan cahaya hijau seperti serigala, dan air liurnya hampir menetes. Dia berlari dalam sekejap, dan mengulurkan cakarnya yang besar ke arah pohon. Swoosh! Cahaya berkelebat, dan sebuah daun yang seperti labu kecil jatuh. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, dan melewati celah di antara cakar anjing hitam besar itu, mendarat di tanah, dan langsung menghilang. Anjing hitam besar itu sangat marah, dan kemudian mengulurkan cakarnya yang besar untuk memetik daun yang seperti naga sejati. Daun itu berkilauan seperti emas hitam, tetapi tetap sama. Dengan kilatan cahaya, ia meluncur ke bawah, mendarat di tanah, dan menghilang. Kaisar Hitam, jangan terlalu boros. Li Heishui merasa tidak puas. Meskipun dia memiliki 108 daun, dia tetap tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Apakah Anda pikir kaisar ini bersedia? Daun-daun ini benar-benar aneh, dan mereka bisa lari sendiri. Aku tidak bisa menangkap mereka. Anjing hitam besar itu sangat marah. Biarkan aku mencobanya. Pang Bo berjalan, mencubit daun merah yang seperti phoenix abadi, dan dengan lembut memetiknya. Swoosh! Pada saat daun itu meninggalkan pohon kuno, cahaya berkelebat, dan tiba-tiba terbang, tenggelam ke dalam tanah. Sama seperti hitam dan kuning, ia tidak bisa ditangkap, dan hanya bisa melarikan diri. Ini aneh. Namun, hasilnya tetap sama. Selama dipetik, daunnya pasti akan lepas, dan tidak bisa diawetkan sama sekali. Berhenti memetik sembarangan, kaisar ini ingat. Teriak anjing hitam besar itu. Dia berusaha keras untuk mengingatnya, dan berkata dalam hati, ya, benar. Apa yang terjadi? Tanya yang lain secara bersamaan.
Pohon teh kuno pemahaman Dao dapat memelihara Dao, tetapi hanya dapat dipetik setelah matang. Jika tidak, setelah dipetik, ia akan tenggelam ke dalam akarnya, dan tidak bisa diambil. Kenapa bisa seperti ini? Mereka semua sangat kecewa. Bisa sampai di depan pohon teh kuno pemahaman Dao bisa dikatakan sebagai peluang besar, tetapi mereka sebenarnya tidak bisa memetiknya. Kecuali ada akar dewa abadi yang bisa menarik daunnya, dan hanya dengan begitu mereka bisa terkunci di tempatnya, kata anjing hitam besar itu. Sebuah pikiran melintas di benak Ye Fan. Dia telah menggali beberapa akar dewa abadi dari tanah terlarang kuno yang sunyi, jadi mungkin dia bisa mencobanya. Namun, dia pertama-tama mengeluarkan benih obat ilahi kilin. Swoosh! Dia dengan ringan memetik daun yang seperti kuali kecil. Itu dikelilingi oleh gumpalan kabut, dan langsung menempel pada biji obat dewa kilin, jadi tidak jatuh ke tanah. Bagus, sangat bagus. Yang lainnya sangat gembira. Anjing hitam besar itu sangat bersemangat, dan berkata, petik semuanya. Selama kita tinggal jauh dari pohon teh kuno pemahaman Dao dan menyegelnya dengan alat batu giok, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Daun-daun ini belum matang, jadi apakah Dao yang mereka pelihara akan berguna? Ye Fan tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya alam secara sembarangan. Jangan khawatir, itu pasti akan efektif. Dua daun ini jika digabungkan setara dengan daun Dao yang sudah matang, jawab anjing hitam besar itu. Mereka semua sangat gembira. Ada lebih dari 100 daun, dan jika dua di antaranya digabungkan, itu akan setara dengan lebih dari 50 daun Dao. Ini adalah harta karun ilahi tertinggi. Perlu diketahui bahwa setiap tahun, setelah pohon teh kuno pemahaman Dao matang, daunnya secara otomatis akan membumbung tinggi ke langit dan terbang menjauh dari tanaman induknya. Bahkan jika para elit top di luar gunung abadi bekerja sama, mereka hanya akan dapat memperoleh paling banyak 30 daun. Para Divine Lord dan elit besar dari seluruh padang gurun timur bahkan tidak akan memiliki cukup untuk dibagikan. Li Heishui juga tertawa keras, dan berkata, jika para elit hebat itu menunggu di luar gunung abadi tahun ini, mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan satu daun pun. Mari kita lihat ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika saat itu tiba. Haha, aku menantikannya. Lonceng panjang berbunyi pelan, membuat orang-orang merasa bahwa Dao besar telah kosong. Seolah-olah mereka telah mencapai ujung jalan surgawi, dan sosok kaisar kuno yang agung muncul lagi. Kaisar Agung Wuxi. Lubang hitam itu diam, dan memusnahkan segalanya. Itu juga muncul di depan pohon teh kuno pemahaman Dao, dan Kaisar Agung tanpa ampun juga muncul dalam kegelapan. Yang berbeda adalah kali ini, dua kaisar besar muncul bersama, dan itu membuat hati orang-orang bergetar. Mereka hanya bisa membeku di tempat. Ini, apa yang terjadi? Mungkinkah kedua kaisar besar itu pernah bertemu sebelumnya? Mustahil, kaisar-kaisar kuno yang agung belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Ketika dia masih hidup, dia sudah mati, dan ketika dia mati, dia masih hidup. Ini seharusnya menjadi pertemuan tanda mereka. Apa yang terjadi? Kaisar hitam bingung.